Episode 7 dibuka dengan wajah dingin Juyong yang kini bersama anak buahnya yang telah mendapatkan barang mereka kembali. Namun di tempat itu ada dua imigran gelap yang sedang memohon. Mereka hanya ingin bertemu keluarganya. Dan Juyong tanpa ragu ia mempateni mereka. Tidak ada belas kasihan sedikit pun. Di sisi lain, Mansik dan yang lainnya datang ke rumah Bibi Jung. Saat itu, Mansik marah besar pada Dongju karena tidak bisa menahan emosinya. Tapi di balik itu, Dongju terlihat benar-benar putus asa. Semua kejadian yang menimpa Bibi Jung begitu berat untuknya. Jong Hyun menjelaskan bahwa Bibi Jung masih belum sadarkan diri. Namun, dari pistol yang ditemukan, tidak ditemukan sidik jari Juyong. Hal ini membuat Hana curiga. Menurutnya, jika luka tembaknya tepat seperti itu, darah seharusnya keluar terus-menerus. Dan ambulan butuh waktu 15 menit untuk sampai. Normalnya, Bibi Jung pasti sudah kehabisan darah. Tapi faktanya, Bibi Jung mendapatkan pertolongan pertama sebelum ambulans tiba. Artinya, ada seseorang yang menolongnya diam-diam. Keesokan paginya, mereka menerima kabar mengejutkan. Juyong ternyata punya rekaman yang memperlihatkan penyerangan Dongju. Jika rekaman itu dipublikasikan, Dongju akan dipecat. Dan tim Mansik akan dibubarkan. Mansik yang mendengar hal itu langsung terpukul. Impiannya menjadi seorang letnan seolah sirna. Sementara itu, Jae Hong kembali direndahkan oleh atasannya. Ia akan turun pangkat sekali lagi karena timnya dianggap gagal. Dari kejauhan, Dongjum mendengar semuanya. Malamnya, Dongjum menghampiri Mansik yang sedang mabuk. Ternyata, Mansik sudah memohon pada komisaris untuk tidak memecat Dongju. Namun, persidangan tetap akan diadakan pekan depan. Dongjum mengajukan pengunduran diri karena ia merasa telah membuat tim hancur. Tapi Mansik malah menyalahkan dirinya sendiri karena merasa gagal mendidik anak buahnya. Pagi berikutnya, di rumah sakit, Hana mencoba menyemangati Dongju. Dan ia menyerahkan earphone-nya, lalu bilang kalau tim mereka belum dibubarkan. Di tempat lain, Dayong berhasil memulihkan ponsel sekali pakai milik Juyong. Dan di sana terlihat bahwa Juyong pernah menghubungi Yonha. Dan juga ada paspor-paspor palsu, yang artinya nama asli Inarko kemungkinan bukan Kim Yunha. Sementara itu, Yonha menyamar sebagai perawat dan memberikan vitamin pada Juyong. Dari situ terungkap bahwa Yunha lah yang menolong Bibi Jung saat itu. Juyong ternyata mengalami luka di jari karena tak terbiasa menembakkan pistol. Hal ini juga mulai disadari oleh Hana. Di sisi lain, Mansik dan timnya bertemu lagi dengan Guansai. Guansai memberitahu bahwa ada seorang tour guide yang biasa memfoto paspor turis untuk diberikan kepada si pembuat ponsel sekali pakai. Itu bernama Dodong. Mereka mencari Dodong seharian tanpa hasil. Malamnya, Dongju menerima telepon, Juyong ingin menjenguk Bibi Jung. Lalu, ia segera menghentikannya. Hana melihat luka di jari Juyong dan makin yakin dialah pelakunya. Dongju mencoba untuk tetap tenang dan menahan emosinya. Dan ketika Juyong pergi, Hana mengembalikan buah-buahan yang ia bawa. Melihat itu, Dongju berkata bahwa Hana sangat keren, makanya dia menyukainya. Tapi di tengah momen itu, dokter memanggil Dongju. Dokter memperingatkan jika Dongju masih terus berkelahi, tangannya tidak akan normal lagi. Ia juga menyarankan Dongju untuk memeriksa kepalanya. Dalam perjalanan pulang, Dongju termenung. Hana yang melihat itu langsung bertanya, dan Dongju berkata jujur bahwa dokter bilang dirinya harus menjaga tangannya. Keesokan harinya, mereka berhasil menemukan Dodong. Dalam interogasi, Dodong menyebut bahwa ada seorang pembeli rutin dari Cina. Dia bernama Baik Sok Chon. Namun, belum lama berselang, Guangxi diculik mafia Rusia. Saat itu, Leo bersiap mengeksekusi Guangxi. Guangxi hanya bisa berdoa, dan akhirnya ia paten.
Hana dan Jaehong mendengar suara tembakan dan langsung mengejar Leo. Namun Leo menyadari dan menembaki mereka. Di kantor, tim mulai mendapatkan titik terang tentang siapa sebenarnya Juyong. Namun karena tim akan dibubarkan, mereka semua mulai merasa putus asa. Saat itu, komisaris pun datang. Mereka pun segera menyembunyikan hasil penyelidikan. Juyong memperkenalkan pelatih Oh dan menyebut bahwa pelatih Oh akan menggantikannya sebagai kelinci emas. Mansik makin frustasi. Ia berkata bahwa semuanya akan kembali ke jabatan awal. Keesokan harinya, hari persidangan Dongju pun tiba. Dongju datang menyampaikan sumpahnya sebagai mantan atlet. Yun Dong-ju. Lalu ia pergi begitu saja. Semua orang pun kaget. Dan malamnya, Dongju menemui pelatih Oh. Dan keesokan harinya, Dongju pun menghilang. Namun saat mereka mencari, ternyata Dongju kembali dengan wajah babak belur. 얼굴이 왜 이래? 봐봐. 봐봐. Mansik dan Hana mengira bahwa Dongju telah membuat masalah lagi. Dongju pun membantahnya, tapi mereka tidak percaya. Malam harinya, Dongju mengikuti Hana pulang. Ia berkata kalau dirinya sudah tidak punya tempat tinggal dan memohon untuk tinggal di rumah Hana sementara saja. Namun, Hana kecewa dan akhirnya mengusirnya. Malam itu, Mansik yang merasa kesepian dan gelisah datang ke asrama Dongju. Ia mulai benar-benar khawatir pada kondisi anak buahnya itu. Keesokan paginya, Kyung Chum mengajak Mansik bicara empat mata. Dan terungkap kabar mengejutkan, pembubaran tim mereka dibatalkan. Ternyata semua ini berkat usaha Dongju. Malam itu, tanpa sepengetahuan siapapun, Dongju menemui pelatih Oh dan memohon agar bisa bertemu langsung dengan Juyong. Di pertemuan itu, Dongju memohon agar Juyong membatalkan tuntutannya itu. Menurut Dongju, urusan dua pria harus diselesaikan antara mereka saja. Tak pantas untuk melibatkan orang tak bersalah. Sebagai gantinya, Dongju rela menerima pukulan sebanyak yang diinginkan oleh Juyong. Namun, bukan Juyong yang menghajarnya, tapi pelatih Oh lah yang memukuli Dongju habis-habisan. 지금 우리를 지킬 수 있는 방법이 Meski jatuh berulang kali, Dongju terus bangkit. Ia tak melawan, hanya menerima. Dan sekarang, ketika semua kebenaran itu terungkap, mereka pun mulai menyesal, terutama Hana. Hana pun mencari Dongju, tapi dia tak menemukannya. Dongju ternyata hanya bersembunyi di sana, tak ingin bertemu siapapun, termasuk Hana. Karena ia tak ingin Hana tahu soal kondisinya yang sebenarnya. Dongju kini mengalami pendarahan otak dan gejalanya makin memburuk. Keesokan harinya, Hana terus mengirim pesan, tapi tidak ada balasan. Hingga malamnya, Hana akhirnya menemukan Dongju, tapi ia hanya lewat begitu saja. Dongju berkata, ia sudah tak punya rencana lagi untuk menangkap Juyong. Ia ingin menjauh dari semua ini. Namun Hana sekali lagi menyemangatinya. 야, 윤동주, 잘했어. 그래서 넌 그러고 싶어? Setelah itu, Hana mengizinkan Dongju untuk tinggal sementara di rumahnya. Keesokan harinya, tim mereka ikut mendemonstrasikan kegiatan polisi pada anak-anak. Sementara itu, Dongju malah mendapatkan tugas untuk memijat komisaris. Setelah semuanya selesai, satu persatu mereka meminta maaf kepada Dongju. Sekarang, mereka menargetkan komisaris, tapi butuh bukti yang kuat. Mereka mulai memeriksa rute pengiriman narkoboy yang sebelumnya dilakukan oleh Bebong Pil. Namun, di tengah penyelidikan, Mansik bingung sendiri dengan sikap Dongju yang sekarang lebih jinak. Saat Hana pergi, Dongju menyusulnya. Hana meminta agar hubungan mereka dirahasiakan. Kini Dongju mulai merapikan barang-barangnya untuk pindah ke rumah Hana. Tapi sesaat sedang mengepak, ia sadar buku puisinya telah hilang. Dan ternyata Yonha sedang membaca buku itu.
Yonha bertanya kapan bahan pembuat permen bisa didapatkan. Leo berkata, dalam seminggu mereka harus kirim barang ke Jepang. Juyong pun menjawab, semua barang sudah siap di salah satu pelabuhan, namun mereka kekurangan sopir. Sementara itu di kantor, tim mulai menelusuri rute yang akan digunakan Juyong. Dayong datang dengan hasil tes darah. Darah itu milik Guangse. Mereka mencoba menghubungi Guangse, tapi tak ada jawaban. Jonghyun kemudian bilang, ada bahan narkoba yang baru saja masuk lewat pelabuhan. Dari pengakuan Bebong Pil, seharusnya hari penangkapan itu ia akan menerima barang lain. Tapi barang itu tertahan di bea cukai, yang artinya barang itu masih ada di salah satu pelabuhan. Di tengah itu, Mansik terus menggaruk punggungnya. Saat diperiksa, punggungnya merah-merah. Katanya sih cuma digigit semut pas periksa barang sitaan Bebong Pil. Tapi Hana berkata bahwa itu semua semut pembunuh dari Rusia. Gigitannya bisa menyebabkan kematian. Mansik tetap keras kepala dan ingin melanjutkan misi. Tapi tiba-tiba ia pingsan. 농담처럼 그 Dokter pun mengkonfirmasi bahwa ia benar-benar digigit semut mematikan. Akhirnya, tim menyamar sebagai petugas pengendali hama. Di saat bersamaan, Pak Song bilang ke Juyong bahwa ia tak sanggup lagi membantu. Namun Juyong mengancam putrinya yang berada di luar negeri. Di pelabuhan, tim mulai bergerak. Pencarian barang dilakukan. Dongju melihat sosok Hana dan menghampirinya. Tapi saat Hana yang asli muncul, ia baru sadar yang ia ikuti dari tadi bukanlah Hana, melainkan Yunha. Yunha akhirnya ditangkap. Saat dibawa, ia berkata bahwa dirinya mencium aroma sampo yang sama pada kalian berdua. Hana dan Dongju pun langsung kaku. Tiba-tiba Yunha kejang-kejang. Dan saat Dongju akan membantunya, ia mencium Dongju lalu melarikan diri. Dan tiba-tiba mereka diserang. Namun Dongju menyadari di mana lokasi barang narkoboy itu disimpan. Sementara itu, Jonghyun juga digigit semut pembunuh. Saat hendak disuntik, ia panik. Traumanya muncul dan ia tak bisa diam. Akhirnya, Dongju menghajar sampai pingsan agar ia bisa disuntik. 근데 저거 어쩌지? Keesokan harinya, barang yang dicari berhasil ditemukan. Mereka pun membawanya ke kantor. Dan malamnya, mereka merayakan kemenangan kecil ini bersama-sama. Setelah pesta selesai, Dongju mengikuti Hana pulang. Namun tiba-tiba, Jonghyun mengajaknya tinggal di rumahnya. Katanya sebagai tanda terima kasih. Dengan berat hati, Dongju mengiyakannya. Di rumah itu, Dongju tak sengaja menemukan foto-foto lama antara Hana dan Jonghyun. 아니 근데 뭐 이런 걸 아직도 가지고 있대. 헤어졌으면? Selain itu, juga sebuah koran yang memberitakan kegagalan Jonghyun meraih medali emas karena cedera mata kiri. Dongju langsung merasa bersalah karena kemarin ia memukul wajah Jonghyun tepat di sebelah kiri. Kini ia mencoba mengobati luka itu. Di tempat lain, Juyong mendengar kabar bahwa barang narkoboy miliknya telah disita. Ia pun merencanakan perebutan kembali. Namun saat itu, mereka mendengar suara aneh dari bagasi mobil. Dan ternyata Guangse masih hidup. Saat Leo hendak mengeksekusinya, ibunya pun menelpon. Leo yang sangat berbakti pada ibunya akhirnya membatalkan eksekusi. Guangse melihat kesempatan dan kabur. Tapi Juyong membiarkannya pergi dengan satu syarat, sampaikan semua yang kau dengar tadi pada polisi. Keesokan harinya, terlihat komisaris dihubungi oleh wali kota. Setelah itu, ia hanya terdiam memandangi Dongju dari balik jendela kantornya, seolah ada sesuatu yang ia pikirkan dalam-dalam. Di sisi lain, pemindahan barang bukti narkoboy berhasil dilakukan. Semuanya berjalan tanpa kecurigaan sedikit pun. Mansik dan Dongju langsung pergi menemui Guangse. Saat itu, Guangse mulai membicarakan informasi penting. Katanya, Juyong akan mencegat barang itu dan berniat merebutnya kembali.
Tiba-tiba Jae-hong menelpon. Ia berkata di balai kota terjadi demo besar-besaran. Dan karena itu komisaris langsung memerintahkan seluruh polisi untuk fokus mengamankan balai kota. Artinya barang bukti kini hanya dikawal oleh Hana dan Jong-hyun. Mendengar itu, Mansik dan Dongju langsung panik. Mereka pun bergegas pergi dan memperingatkan Hana serta Jonghyun bahwa kelompok mafia akan menyergap mereka. Tak hanya itu, Jae-hong pun ikut menyusul. Dan benar saja, kelompok mafia pun mulai muncul. Di satu sisi, Hana dan Jonghyun harus melawan mafia yang menghadang mereka. Sementara itu, Dongju dan Mansik juga dikepung. Mereka pun terpaksa bertarung untuk membuka jalan. Di sisi lain lagi, Jae-hong berhadapan langsung dengan anak buah Leo. Pertarungan mulai pecah di berbagai titik, seperti tak ada habisnya. Masing-masing dari mereka harus mengalahkan lawannya demi menyelamatkan barang bukti dan menjaga semuanya tetap aman.